Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman wa ba'du. Fadilatal mukarramin wa bil khusus pengelola PAUD Raudhah Darussalam Ibu Haja Ilis Mahbubah dan para dewan guru, para wali murid, anak-anakku sekalian yang kami hormati, mohon maaf saya mengambil sambutan terlebih dahulu karena jam 9 ini saya webinar, acaranya di Papua, cuma pidatonya di Sidoarjo. Jadi sekarang ini kalau diundang acara dan itu penting, tidak harus ke Papua. Pidato di Jember, acaranya di Papua, karena dihadiri oleh gubernur, dihadiri oleh para dewan guru seprovinsi Papua, sehingga saya tidak ikut dalam acara ini, tapi saya pakai webinar, pakai laptop untuk menyampaikan materi dalam forum tersebut. Sehingga sambutan ini saya awali, yang pertama yang perlu saya sampaikan bahwa pendidikan PAUD Raudhah Darussalam ini pendidikan yang berada di bawah Yayasan Raudhah Darussalam. Saya bersama pengelola, saya selaku ketua yayasan, niat saya di dalam pendidikan PAUD ini tidak hanya sekedar mendidik dalam arti menyampaikan ilmu pengetahuan, mengajari akhlakul karimah, mengajari perilaku-perilaku yang baik kepada anak-anak yang masih di usia dini ini. Tapi saya niat, karena saya dan istri saya ini adalah alumni Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukoharjo, saya ingin menyambungkan anak-anak didik yang ada di sini ini dengan guru-guru saya. Jadi sambungan rohani ini sangat penting para ibu. Artinya ilmu itu harus ada sambungan, tidak hanya nasab yang ada sambungannya, tapi ilmu itu juga harus ada sambungan. Anak-anak didik di sini saya kepingin nanti beserta para wali muridnya ini nyambung kepada ilmu-ilmu yang dari guru-guru saya. Misalnya saya ini santrinya Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin. Nah, Kiai As'ad itu punya guru namanya Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Punya guru juga namanya Kiai Haji Muhammad Khalil Bangkalani. Terus guru-guru ini nyambung sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang dinamakan Rabitatul Misyah. Ini tujuan utama kami dalam pendidikan PAUD di sini, supaya anak-anak ini sudah punya sambungan batin. Makanya saya sempat ngajar anak-anak ini, saya ajari Fatihah, saya ajari syahadat. Syahadat itu, Fatihah itu, atau ilmu-ilmu ini supaya ada sambungan rohani dengan para masyayikh. Karena apa para hadirin? Kelak manusia ini akan masuk ke surga dengan cara rombongan.
wasiqal ladzina taqaw, jadi ilal jannati zumar. Jadi orang itu nanti akan digiring masuk surganya Allah zumara, rombongan di situ. Jadi pentingnya panjenengan mendidikkan atau memasukkan anak kepada dunia pendidikan itu. Ini kalau Islam ya, harus tahu di mana pendidikan itu berada, siapa yang mengelola, siapa yang mengajar. Itu sangat penting para hadirin. Nah, ini tujuan dari kami supaya anak-anak ini kelak bisa rohaninya nyambung. Nah, anak-anak yang belajar seperti ini, yang masih ini pondasi utama para hadirin. Ini pondasi utama. Jadi mereka tahu tentang tauhid, tahu tentang akidah, tentang keyakinan, ya karena masih kecil seperti ini, dan insya Allah tidak akan terganggu nanti sampai besarnya kalau sudah akidahnya bagus, tauhidnya bagus, sudah tahu tentang syahadat, tahu tentang salawat dan lain sebagainya. Ini yang utama, karena dalam ayat Al-Quran itu wa ila thamud akhahum salihah qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Itu jadi tugas utama orang tua, tugas utama dari guru-guru itu semua adalah qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu, supaya anak-anak ini yakin tidak ada Tuhan selain Allah. Ini naudzubillah para hadirin, kalau kita punya anak kemudian tidak percaya kepada Allah. Nah, untuk meyakinkan anak supaya percaya kepada Allah, paling utama pendidikan itu di PAUD ini sudah. Anak-anak yang seperti ini sampai Syekhul Akbar Mesir, ya Syekhul Akbar, seorang yang alim allamah di Mesir itu, dia punya cita-cita, saya itu nanti kalau sudah selesai dari jabatan rektor, dari jabatan mufti, dari jabatan Syekhul Akbar, saya ingin ngajar anak-anak yang masih di usia PAUD ini. Gitu. Karena apa? Karena anak-anak PAUD inilah yang bisa dan mudah menanamkan tauhid di dalam batin. Inilah para hadirin. Nah, tugas selanjutnya huwa ansya'akum minal ardi wastamarakum fiha. Manusia ini memang diciptakan oleh Allah dari bumi dan nanti diamanati oleh Allah untuk memakmurkan bumi. Monggo setelah itu anak-anak melanjutkan sekolah sampai perguruan tinggi dan tugasnya adalah untuk memakmurkan bumi ini. Huwa ansya'akum minal ardi wastamarakum fiha. Oleh karena itu para hadirin, khususnya para wali murid, terutama ibu-ibu, saya berpesan, salah satu doa yang laisa hijab, salah satu doa yang tidak ada hijab, tidak ada hijab itu langsung tol kepada Allah, doaul walid alal walad. Doanya seorang orang tua kepada anak, terutama doa ibu. Panjenengan ibu-ibu ini jangan malas-malas berdoa untuk anak. Ibu-ibu jangan malas-malas untuk datang ke majelis taklim. Ibu-ibu jangan malas untuk istighosah, terutama mendoakan anak.
Karena di situ yang bisa mengangkat derajat anak, mensukseskan anak itu adalah doa dari ibu. Makanya para hadirin, kalau ada waktu monggo wali-wali murid ini malam Selasa monggo hadir ke majelis taklim yang ada di Masjid Darussalam. Yang terakhir para hadirin, insya Allah walaupun sudah alumni, maulid yang akan datang ini saya berharap anak-anak ini tampil di yayasan ini. Insya Allah maulid yang akan datang, karena sudah berapa maulid tidak pernah mengadakan acara, artinya acara yang cukup besar, acaranya kecil-kecilan. Tapi saya minta nanti supaya acara yang maulid yang akan datang, semua wali murid, muslimat, dan juga masjid semua insya Allah akan mengadakan maulid. Saya harap nanti anak-anak ini bisa tampil, bisa ditampilkan untuk lagu-lagu apa di maulid Nabi Muhammad SAW. Kita akan rapatkan, kita akan persiapkan kegiatan-kegiatan. Mohon maaf saya harus ke acara lain. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.